Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Alexa. Aku berharap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Kali ini aku membahas sebuah kasus yang tragis yang dialami oleh bocah 8 tahun. Namanya Layla Fowler. Layla Fowler ini tinggal di Spring Valley, California bersama ayahnya, Bunny Fowler, ibu tirinya Crystal Walters, dan juga saudara laki-laki dan perempuan. Pada tanggal 27 April 2013, Layla ini ditinggal sendirian dengan kakak laki-lakinya yang saat itu berumur 12 tahun, saya. Nah, Crystal dan juga Bunny serta anggota keluarga lainnya ini pergi untuk menonton bisbol, dan Layla, saya ini tinggal di rumah sendirian. Tapi pada siang hari, Crystal menelpon 911 untuk mengabarkan bahwa ada penyusup masuk ke rumah mereka. Dia berkata bahwa seorang penyusup masuk ke rumah dan anak laki-lakinya sedang ada di kamar mandi ketika dia mendengar teriakan. Ketika dia keluar dari kamar mandi, ini dia melihat seorang pria ini keluar dari rumah mereka. Anak-anak merasa ketakutan. Dan saat ini kami, Crystal dan juga Barney, sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Crystal minta pihak polisi untuk melakukan pengecekan ke rumah mereka. Pihak 911 akhirnya menghubungi polisi dan polisi bergegas untuk menuju lokasi. Kemudian operator 911 ini menelpon saya untuk menanyakan kabar keadaan mereka berdua. Tentu saya terlihat panik dan juga menangis, dan dia mengatakan bahwa saat itu dia ada di kamar mandi, dia mendengar teriakan, dan juga ada kayak orang yang menutup pintu dengan sangat keras, dan juga dia mendengar teriakan dari seorang laki-laki. Ketika dia buka, ini dia melihat seorang laki-laki Meksiko yang keluar dari pintu belakang. Laki-laki itu tinggi dan juga berambut panjang yang berwarna abu-abu. Terus operator bertanya, Layla gimana keadaannya? Dia bilang kalau si orang itu ini menikam Layla berkali-kali dan kemungkinan Layla sudah meninggal. Barney dan Crystal akhirnya tiba di rumah sebelum pihak polisi sampai ke rumah untuk melakukan pengecekan. Ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat si saya sedang duduk di sofa, menggenggam telepon, dan juga tongkat baseball. Kemudian Barney menuju kamar Layla untuk mengecek keadaan Layla. Di sana dia melihat Layla sudah berbaring tidak bernyawa, di mana ada luka yang dalam di dahinya dan juga bajunya tuh sudah berlumuran darah. Nah, ketika dibuka bajunya, ini terdapat tikaman dan juga sayatan yang mengeluarkan darah dan merembes sampai keluar dari baju Layla. Barney membawa Layla ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit ini menyatakan bahwa Layla sudah meninggal. Dia meninggal karena mendapatkan luka tusukan sebanyak 70 kali. Dan hal ini membuat keluarga Barney ini sangat syok dengan berita tersebut. Dan tetangga atau warga yang tinggal di Valley Spring ini juga sangat syok dengan berita kematian Layla Fowler. Mereka merasa ketakutan di rumah mereka sendiri dan mereka tidak merasa aman meninggalkan anak mereka untuk bermain sendiri. Polisi menginvestigasi dan juga menanyai semua warga yang ada di Valley Spring untuk mengetahui apakah mereka melihat sesuatu yang aneh atau pria misterius seperti yang dikatakan oleh saya. Nah, tetangga yang berada di seberang jalan, warga Fowler mengatakan bahwa dia tidak melihat pria misterius. Di rumahnya itu ada seekor anjing yang sangat besar. Nah, kalau ada orang lewat di depan rumahnya atau di depan rumah Fowler, ini anjingnya akan menggonggong. Tapi hari itu tidak ada gonggongan sama sekali. Otomatis tidak ada orang yang lewat di rumah Fowler. Tapi tetangga lainnya bilang bahwa dia melihat seorang pria misterius yang ciri-cirinya sama dengan apa yang dibilang ke saya. Nah, polisi akhirnya menyisir rumah-rumah, gudang, dan juga bahkan kandang kuda untuk menemukan bukti pria tersebut. Bahkan mereka juga menerjunkan 2 penyelam ke 2 reservoir yang dekat dengan Valley Spring. Tapi tidak ada hal yang bisa menjadikan bukti. Dan apa yang dilakukan polisi ini menemui jalan buntu. Ketika dilakukan investigasi di dalam rumah ini tidak ada tanda-tanda perampokan dan semuanya tertata rapi, tidak ada barang yang dicuri ataupun tanda-tanda orang memaksa untuk masuk rumah. Hal yang menjadi titik terang hanyalah sebuah pernyataan dari anak 12 tahun dan juga seorang tetangga. Tapi anehnya, si tetangga ini kemudian
mengubah statementnya. Dia mengatakan bahwa dia saat itu tidak melihat orang yang bertemu dengan saya. Dan dia juga menolak para penggambar sketsa untuk menggambarkan pria yang dia deskripsikan, dan dia menyebut pernyataan sebelumnya. Dan hal ini meninggalkan bukti atau pernyataan dari saya. Nah, walaupun saat itu polisi tidak memiliki bukti, mereka tetap menganggap saya sebagai saksi dan mereka terus mewawancari saya. Tapi ketika polisi ini menanya saya, ini statementnya agak sedikit-sedikit berbeda. Jadi di awal statement, saya ini bilang bahwa dia melihat pria misterius itu dan mendengar teriakan si adiknya Laila. Di pernyataan berikutnya, dia mengatakan bahwa saat itu dia di kamar mandi, dia mendengar seorang pria ini berteriak, kemudian dia mendengar adiknya berteriak, dan pria ini bilang, "Hey, I know you are there, come out." Jadi si pria misterius ini mengatakan untuk keluar si Laila ini dari kamarnya. Kemudian ketika dia buka pintu, ini dia melihat si pria misterius ini keluar dari pintu belakang. Dia kejar orang itu, tapi kemudian dia ingat, adik aku tuh baru aja teriak, mungkin dia butuh bantuan. Akhirnya dia balik dan menuju kamar Laila sambil mengambil pisau dari dapur. Jaga-jaga kalau misal ada orang yang masih ada di kamar Laila. Tapi ketika dia masuk kamar Laila, Laila sudah berbaring di lantai dengan lumuran darah di badannya. Akhirnya dia pergi ke dapur dan menelpon Kristal. Di pernyataan lainnya, dia mengatakan bahwa dia ini nggak masuk ke kamarnya Laila, cuman ada di depan pintu kamar Laila. Jadi dia tidak mendekati Laila. Tapi saat itu, di hari kejadian, polisi melihat bercak darah di lengan si saya. Jadi gimana dia bisa mendapatkan bercak darah padahal dia tidak mendekati Laila. Polisi ini menjadi semakin curiga, jangan-jangan saya ini yang melukai Laila. Polisi juga mengumpulkan pisau-pisau yang ada di rumah tersebut untuk menemukan barang bukti atau alat untuk melakukan kejahatan terhadap Laila. Dan polisi menemukan pisau stick yang kemungkinan menjadi barang bukti. Nah, ketika diuji lab, ternyata ada kayak bekas darah Laila. Akhirnya polisi menangkap saya sebagai tersangka. Dan ini menjadi berita yang sangat heboh di Valley Spring dan juga sangat mengejutkan bagi keluarga Fowler. Mereka tidak menyangka bahwa saya ini mampu melukai adik mereka. Karena mereka yang melihat pertumbuhan saya tidak menemukan tanda-tanda bahwa saya ini mampu menyakiti adik mereka. Dan juga hubungan saya dan juga Laila ini berjalan cukup baik. Ada tanda-tanda mereka ini konflik atau bertengkar dengan sangat hebat. Gimana anak 12 tahun bisa tahu cara membersihkan TKP, bahkan mencuci pisau serta memasukkannya ke dalam laci? Penuntut mengatakan bahwa tidak ada bukti yang memperkuat pernyataan saya. Mereka mengatakan saya bersalah karena dia telah melukai Laila dengan barang bukti pisau tersebut. Dan dia juga berkata bahwa saya ini menunggu 1,5 jam sampai dia menelpon si Kristal untuk memberitahukan keadaan Laila. Disinilah penuntut akhirnya memutuskan saya sebagai tersangka. Tapi pembela atau pengacaranya dari pihak Fowler mengatakan bahwa polisi ini buru-buru tidak menemukan bukti yang kuat karena saya ini tidak pernah mengubah statementnya terkait dengan penyusup, dan juga nggak mungkin kan anak 12 tahun bisa membersihkan TKP dan melakukan hal itu. Tapi pada akhir Oktober 2015, saya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas pembunuhan adiknya Laila Fowler. Nah, dia mendekam di penjara remaja sampai berumur 20 tahun. Nah, hakim ini mengatakan bahwa statement si saya ini tidak berdasar dan mereka menjadikan si saya tersangka dan memasukkannya ke penjara remaja. Nah, keluarga Fowler sangat tidak terima dengan keputusan ini. Mereka menuntut bahwa pembunuh sebenarnya itu masih ada di luar sana dan saya itu tidak bersalah. Terus mereka mengajukan banding di Februari 2018. Tapi di trial terbaru ini saya dinyatakan bersalah. Hukumannya diperbarui dan ditambah. Jadi dia berada di dalam penjara remaja sampai berumur 25. Jadi dia nggak mendapatkan keringanan hukuman, malah mendapatkan tambahan hukuman. Tapi ada yang aneh dari kasus ini. Nah, ketika saya ini
tangkap sebagai tersangka, ini polisi kenapa tidak menemukan baju saya yang berlumuran darah? Kalau dia memang melukai Laila, otomatis kan bajunya ini berlumuran darah karena terkena cipratan darah. Tapi polisi tidak menemukan itu. Terus polisi juga tidak berusaha menemukan pria yang dideskripsikan oleh si saya ini. Hal aneh lainnya adalah saya ini melakukan lie detector test di mana dia lolos dengan nilai sempurna. Nah, para ahli mengatakan bahwa kemungkinan emang tes itu akurat karena kalau misal tes itu tidak akurat, itu hanya kemungkinannya 2/1000. Jadi kalau misal tes itu akurat, ini otomatis saya menjadi kayak pembohong yang sangat handal. Dan kita tahu bahwa saya ini tidak pernah mengubah statementnya. Nah, ketika di autopsi juga, di dalam celana dalamnya Laila ini ditemukan rambut yang rambutnya itu ternyata bukan dari keluarga Fowler atau saya. Jadi kemungkinan memang ada orang misterius tersebut. Tapi ya begitulah keputusan hakim untuk menghukum saya sebagai tersangka. Semoga Laila Fowler tenang di alamnya, dan semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan berharap bahwa pembunuh sebenarnya yang memang masih ada di sana, kemungkinannya ini bisa tertangkap. Sekian cerita hari ini, gimana menurut kalian kasus ini? Tulis ya komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.